surga yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa Engkau pulihkan. Begitu juga dengan keadaan kami saat ini. Terlebih bukan fisik jasmani kami. Kami hanya mohon kepada-Mu, Engkau pulihkan jiwa kami Tuhan. Jiwa yang kering Engkau pulihkan, jiwa yang terbelenggu Engkau bebaskan. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkuasa dan kepada-Mu kami berserah. Engkau Tuhan yang dahsyat, yang kepada-Mu kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Keajaiban dapat terjadi saat ini Tuhan, karena Engkau-lah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan kami persiapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri yang berbicara bagi kami Tuhan. Setiap persoalan pergumulan kami masing-masing dapat disentuh, dapat dijamah, dapat dibebaskan oleh firman-Mu yang akan kami dengar pada siang hari. Kami percaya Bapa, tidak ada waktu yang sama, karena kami percaya kalau siang hari ini firman-Mu yang kami dengar dengan telinga kami, biarkan itu menetap di hati dan pikiran kami. Segala pikiran-pikiran kami, keinginan-keinginan kami, segala perkataan-perkataan yang terngiang-ngiang di telinga kami yang bukan daripada Tuhan, dipatahkan dalam kuasa darah Yesus. Kuduskan telinga kami Tuhan, agar telinga kami mendengarkan firman-Mu itu. Kuduskan hati kami Bapa di surga. Biarkan Tuhan Roh-Mu ya Bapa menyala-nyala dalam kami. Datanglah Roh Tuhan, penuhilah jiwa kami. Terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Masuk bulan Juli kita bertemu lagi ya Pak. Tinggal 6 bulan kita di tahun ini. Tapi tak kulihat senyum-Mu berubah. Bulan Juli Pak, bulan Juli. Jangan sempat ini Juli ya, usah. Biasa saja. Di tempat ini dengan ibu sama aja. Ya, di tempat ini di hotel-hotel yang mewah pun sama aja. Tergantung sininya. Kalau jiwamu tenang, jiwamu bebas, jiwamu aman, tempat ini serasa di tempat yang nikmat. Amin. Paulus sudah mengalaminya. Dia tahu bahwa bersama Tuhan tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Oleh sebab itu ketika dia disiksa dalam penjara, dihina, diapain, dia menikmatinya. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan bersama. Pak, saya tahu hari-hari di dalam kehidupanmu pasti mengalami guncangan, ya. Mungkin mulai sangat bosan, mungkin menanti yang tak kunjung datang. Tak siapapun yang kau nantikan, anak, istri, keluarga, bahkan kau menantikan uang datang, tak datang Pak. Gak gampang. Buktinya kakimu ada, tanganmu ada, ya, bisa nyanyi tadi. Walaupun nyanyi yang gak semuanya, boleh ya kita nyanyi. Terus apalagi terlalu banyak kan baru kita ini ya Pak ya. Samanya Pak, aku berbeban berat datang kemari. Tapi apakah aku meninggalkan putusan daripada yang segalanya? Karena sekali aku ambil komitmen harus dilakukan, meski pergumulan berat dibilang. Itu kalau kita berbicara, ya Tuhan, pakailah aku mau. Ayo, gak ada sudah. Aku hari ini dengan perasaan. Hari ini perasaan ada Tuhan, gak enak dan nanti ada Tuhan yang mendalam lain. Gak ada. Tuhan pengen kita setia. Setia bukan karena kita berlebihan, bukan setia karena kita uang kita ada. Enggak. Kita setia karena kita tahu kita ini milik Kristus. Tadi kan ada bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
yang mustahil bagi Tuhan, Pak. Kalau kau percaya, kau datang ke gereja, kau yang kau sembah adalah namanya Yesus Kristus yang sanggup melakukan segalanya, bahkan yang mati bisa dihidupkan. Maka Allah yang seperti itu, Tuhan seperti itu yang kita sembah. Hari ini kita datang, kau tidak akan susah. Amin. Ada yang mau keluar dari bulan ini atau dalam waktu dekat? 1, 2, 3. Nanti kita selesai dengan kita berdoa ya, bersama ya. Supaya ketika kau lepas dari tempat yang penuh dengan pergumulan tempat ini, di luar bukan lebih berat dari yang sini. Pak, jangan kira di luar itu lebih ringan dari sini. Lebih berat. Di sini ada pengawas meweren, buat jahat, buat nakal, melanggar hukum, tambah hukumannya. Oh, di luar siapa? Kalau nggak ketahuan, kalau lanjutkan. Kalau ketahuan, masuk lagi lanjutkan. Jangan. Nah, di luar lebih berat. Oleh karena itu, firman Tuhan yang kau dengar setiap hari di sini, biarlah dia mengingatkanmu ketika kau mulai miring ke kanan dan ke kiri, mulai suam-suam buku, ketika uangmu udah nggak ada di luar, ketika orang tak peduli engkau, ketika orang melecehkan engkau atau membuli engkau, menghina engkau, ketika jiwamu tertekan, datang sama Tuhan. Apa yang harus Tuhan lakukan? Firman yang sudah kudengar, Yeremia ya, firman yang sudah kudengar Tuhan, ingatkan kembali Tuhan, karena aku tahu aku ini milik. Amin. Ya. Baik, siang hari ini kita akan dengar firman dari Roma 4 ayat 18 sampai 20. Tema dari kami KOM di bulan ini adalah kami KOM bulan ini adalah mengutamakan Yesus. Itu dia bulan hebat ya, mengutamakan Tuhan Yesus. Ini bulan Juli Pak. Bulan Juli beda ya. Bulan Juli kita temanya adalah mempertahankan iman karena mengasihi. Gak gampang. Mempertahankan iman itu luas memangnya. Jadi nanti mungkin Pak Ginting nanti ada lagi yang bahas. Tapi mempertahankan iman karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa mengasihi Tuhan? Karena Dia sudah memberikan dirinya bagi kita. Ya kan? Kalau kita dikasih seorang, karena orang itu ada koneksi sama kita, ada hubungan, ada pengorbanan dari orang yang mengasihi kita, layakkah kita hidup dia di dalam tempatnya? Layakkah kita mengkhianati dia? Sering ngapain? Setiap hari baik, setiap hari selalu menyapa, setiap hari mendengar curhatan doa kesalahan apa kita. Kalau kita tak punya beras, dia kasih, semua dia kasih sama saya sama. Tentu apa yang mengasihi saya. Layakkah saya mengkhianati Bapak? Layakkah saya mencuri dan merendahkan? Layakkah saya membuat dia bersedih? Kalau layak bagi orang yang seperti itu dia udah gak punya hati, jiwanya mati. Seperti jiwanya mati, hanya hidup di badan aja, tubuhnya aja berjalan, tapi jiwanya mati. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mempertahankan iman itu artinya kalau kita iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan dari sini karena kau mau kaya pergi ke paranormal, ya, mencari apa sesajen untuk bisa kau orang bisa melihat kau kasih uang. Kan ada itu ya, ada yang gitu ya, ada ya, ada itu gitu. Kita lihat itu orang super penuh. Sekarang tuh hipnoterapi ada. Pura-pura dia pernah ada dong apa melihat ada juga ya. Makanya jangan suka melamun, nggak usah menghayal kan di luar waktu 50 juta. Nggak usah. Itu sering kena sasaran apa itu namanya? Hipnotis, ya, ya. Nah, jangan suka menghayal, ya. Yang penting apaan aja, gitu ya. Baik, Roma 4 ayat 18 sampai 20.
20. Begini bunyi firman Tuhan. Tertulis begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan untuk kata Tuhannya. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah istrinya itu telah tertutup. Akhir ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari 3 ayat ini kita akan belajar bahwa yang pertama dikatakan sekalipun tidak ada dasar, alasan. Apa alasan untuk berharap? Karena Abraham itu dijanjikan, kalau dijanjikan itu kita mengharap ya kan? Dijanjikan sama Allah sendiri. Abraham, nanti akan menjadikan kau bapa, bukan bapa dari anakmu, bapa segala bangsa, berarti banyak bangsa-bangsa, bapa banyak bangsa. Terus karena dengar si Abraham pakai kupingnya, masuk ke dalam pikirannya, bapa bangsa-bangsa. Terus keluar sambung lagi, dan akan kubuat kau berketurunan banyak sekali. Ada dasarnya. Dasarnya apa Tuhan memberikan itu, dan dasarnya apa si Abraham percaya menjadi bapa banyak bangsa. Karena pasti akan menjadi logika ya. Nah, logika kan yang bermain ya. Yang pertama adalah kenyataannya si Abraham sudah mendekati 100 tahun. Kemudian kenyataannya istrinya sudah namanya itu tua, tutup lainnya Pak ya, tutup lainnya. Secara logika manusia si Abraham ini mikir, tua umur 100 tahun, istrimu pun tetap sudah tutup rahim. Tapi kenapa Tuhan berjanji seperti itu? Apa dasarnya? Kalau ada ini mau mendekati bulan Agustus ya Pak ya. Bulan Agustus itu kan biasanya kita dapat remisi ya Pak ya. Itu janji. Dan itu memang sudah ada di bulan ya. Tapi kenyataannya nanti, misalnya bukan kenyataan itu ternyata kenyataannya misalnya kamu itu belum dapat remisi, belum masuk kepada daftar orang yang mendapatkan remisi. Oleh karena itu pikiranmu berjalan, logikamu berjalan. Ada remisi. Mana mungkin? Tidak mungkin itu ada. Secara manusia kita itu kalau apa yang kita dengar masuk ke logika, baru orang sih nggak cocok, janji nggak ada itu. Nah itu yang dialami si Abraham, dijanjikan Tuhan bahwa dia adalah menjadi bapa banyak bangsa. Sementara dia sudah tua, istrinya tak mungkin lagi melahirkan. Secara manusia memang nggak mungkin lah, umur hampir berapa, bertua istrinya. Ya, dan sudah peot, bahkan lahirnya sudah tak ada. Tak mungkin bagi manusia, tak mungkin bagi manusia. Tapi sekalipun tak ada dasar untuk percaya janji itu, gak ada dasar. Apa yang dilakukan Abraham? Dia tetap percaya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Saya bilang kita karena termasuk saya. Banyak hal yang Tuhan bilang, ya Tuhan bilang banyak hal dengan janjinya, ya. Ketika kita mengalami keadaan yang sampai di titik terendah, Pak, gak
ada lagi jalan, Pak. Uang nggak ada. Sekalipun keluar dari sini kemana nyambung, rumah nggak ada. Bahkan ada juga yang keluar dari sini tidak ada keluarga, semua tutup pintu. Kemana lagi? Bahkan pekerjaan di mana kita kemarin sudah masuk kemari sudah tutup, nggak ada pekerjaan. Gelap kita. Itu sebabnya kalau orang tidak memegang janji Tuhan, maka dia ngambil jalan pintas. Banyak itu, Pak. Mengambil jalan pintas, dia ambil sekali dia gantungkan di apa namanya, di pohon-pohon. Itulah sebabnya saudaraku, kenapa kita harus mempertahankan iman kita. Apapun yang terjadi, tak mungkin Tuhan tinggalkan. Saya mau sampaikan satu firman itu. Buka Mazmur 34 ayat 19. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegelapan itu, iblis itu, ya selalu mengintai orang-orang yang dalam keadaan terpuruk, patah hati, dalam keadaan sesak hati, dalam keadaan kayak nggak punya jalan keluar, kayak nggak punya jalan lagi ke depan. Itu selalu menjadi peluang iblis untuk dia memasuki kita. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu, ya, 23, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang-orang yang berlumut jiwa. Lihat, patah hati dan berlumut jiwa. Bukan hanya patah hati. Kalau patah hati mungkin dia bisa cari jalan keluar patah hati, penghiburan mungkin dengar lagu, musik-musik atau apa. Tapi kalau orang sudah remuk jiwanya, Pak, remuk itu remuk, Pak. Berkeping-keping, satu-satu susah mengambilnya. Itu Tuhan sudah katakan di Mazmur, saya ini ada dekat sama Tuhan. Hanya perlu kau panggil nama saya aja. Kau datang sama saya berdoa, datang sama saya, maka Tuhan tidak akan pernah melepaskan. Nah, kembali ke cerita si Abraham tadi. Jadi gak ada dasar pakai logika dia jadi bapak bangsa. Bapak banyak bangsa. Namanya Tuhan ini berjanji. Bapak banyak bangsa, satu anak entah ada. Kondisi keadaan tak memungkinkan, tak masuk akal. Tapi sekalipun tidak ada jalan dalam keadaan saat itu dan situasinya tidak memungkinkan, Abraham tetap percaya. Kenyataannya tubuh Abraham, kenyataannya tubuh Abraham saat itu adalah orang yang tua, tubuhnya sudah tua, istrinya Sarah telah bertutur rahim. Saudaraku, apa yang dia ambil? Harus ambil langkah. Kalau Tuhan sudah berjanji dengan keadaan kita yang dalam keadaan susah hati, dalam keadaan remuk jiwa, patah hati, ambil langkah. Kita nggak boleh bimbang terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan. Abraham nggak bimbang terhadap janji Tuhan. Dia nggak mau. Jadi kita diperlukan hilang roh jujur. Roh jujur. Banyak kali pertanyaan, memberontak, banyak kali pertanyaan. Tak mungkin lah kita mungkin. Nah, Abraham ini taat itu makhluk itu nurut. Kalau Tuhan bilang begini, itu Tuhan bilang kau akan kutolong anak. Dalam keadaan kau terpuruk sekalipun, aku tolong kau. Kau jangan takut, jangan cari solusi atas masalahmu sendiri. Karena aku Tuhan yang akan menolong kau. Siapa Tuhan itu? Apakah Tuhan yang hanya bisa mengerjakan hal-hal yang sepele? Tidak. Tuhan kita bisa mengerjakan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apapun yang mustahil yang kau alami, makanya perlu pengalaman akan Tuhan. Saudaraku, jangan hanya berdoa dan bernyanyi. Kau harus alami Tuhan itu bolak-balik, saya bilang. Makanya supaya kau bisa bersaksi. Alami Tuhan itu, karena Dia akan tolong. Bagaimana kau mengalami Dia kalau kau nggak manggil? WA, kontak, teleponnya pakai berdoa. Ya, jadi pasti akan mengalami Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang ini nggak mau lah, yang ini oke lah, ini oke lah. Setiap kita yang datang sama Tuhan, Tuhan pasti menolong. Amin. Tak ada
Saudara yang dikasihi Allah, Tuhan, Abraham tidak bimbang terhadap janji Allah. Dan dia percaya kepada Tuhan sekalipun dia melihat keadaan yang saat ini. Imannya tetap kuat dan hatinya tetap memuliakan Tuhan. Pada saat dia menerima janji Tuhan, pada saat mata jasmaninya melihat keadaannya, dia memuliakan Tuhan. Karena dia tahu yang berjanji adalah yang maha segalanya. Tuhan yang dahsyat yang tadi kita nyanyikan itu. Allah maha dahsyat, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Bumi yang sujud itu bumi, bukan manusia aja. Bumi ini sujud, bumi dan segala isinya sujud menyembah Dia. Masa kita nggak mau datang menyembah Dia? Kita ini Pak, berkali-kali saya sampaikan, kita ini ada berupa angin aja, ada batas. Masa kalian luasa kita ini ada Pak. Gak selalu kita ada di dunia ini. Oleh karena itu pergunakan waktu yang ada untuk bertobat. Bertobat berkali-kali, bertobat. Tuhan pengen kita bertobat. Nanti Dia akan tolong kita untuk kuat. Tak bisa mencoba bertobat. Balik lagi. Bertobat lagi, bertobat tidak cukup untuk satu kali, dua kali. Ponakan saya selalu bilang, ponakan saya ya, waktu kecil ini. Tante sudah bertobat hari ini. Pertanyaannya polos. Jadi bertobat bukan satu kali aja. Setiap hari kita berbuat dosa, benar? Dengan pikiran kita, perbuatan kita, mulut kita, semuanya. Oleh sebab itu makanya kita minta berjuang sama Tuhan. Ampuni dosa Tuhan hari ini Tuhan. Bertobatlah. Karena dengan bertobat kuasa Tuhan bekerja akan menguatkan kita. Itu sebabnya engkau yang jahat, yang sangat jahat, tiba-tiba kamu bertobat, kau akan dilembutkan Tuhan. Wajahmu berubah, kau bisa berdiri sini sebagai single, WL atau apapun. Engkau yang hatimu tidak punya rasa kasih, kau bisa mengasihi. Engkau yang gak gampang mengampuni, kau bisa mengampuni Pak. Engkau yang sombong, kau bisa merendahkan hati. Engkau yang pemberontak, sini pemberontak, gak bisa dibilangin. Gampang tersinggung, Tuhan akan memudahkan, pulihkan. Itu kalau ada pertobatan. Pemulihan itu bukan usaha kita, tapi pemulihan itu dari Tuhan. Amin. Mengenai biaya semua keperluan kehidupan kita, Pak, jasmani kita, keperluan kita, makanan, minuman, bukankah Tuhan sudah berjanji? Burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga bakung di padangku, hiasi. Bunga bakung loh Pak. Dia gak berusaha mencantikkan dirinya, tapi Tuhan hiasi. Terlebih kita. Jadi jangan cari jalan pintas untuk supaya membuat beras di rumahmu ada. Gak usah dengan cara jalan pintas. Ngerti maksud saya? Jangan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Itu sebabnya kita harus alami. Tuhan gampang mengirimkan orang-orang yang Dia pilih untuk kebutuhan kita. Bukankah firman-Nya berkata, Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya, bukan keterbatasannya, menurut kekayaan dan kemuliaan. Ayo sama-sama, Allahku, ikut saya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Amin. Kenapa saya suruh kamu mengucapkan? Ketika kau ucapkan dari mulutmu, itu firman bekerja Pak. Makanya baca firman itu jangan baca dalam hati, nggak bekerja ya Pak. Baca kuat-kuat. Makanya supaya jangan terganggu di kamarmu. Kau datang gereja baca kuat-kuat, memang Tuhan ada gereja dari Padang. Kalau apa Tuhan, baca bersama atau episode, ucapkan, baca. Firman itu bekerja untuk kita masing-masing. Karena mulut kita yang bicara. Mulut kita bicara untuk orang. Mulut kita mengucapkan firman, maka firman itu bekerja untuk kita. Amin. Jadi jangan malas bicara. Mulut ini jangan mengucapkan kata-kata kotor, makian, marahan. Jangan hanya itu aja Pak. Karena ketika kita mengeluarkan perkataan sia-sia, engkau akan dikenyangkan dengan dua perkataan besar. Ya, ini
Alkitab ini dengan segala firman di dalamnya itu hidup, bukan mati, hidup. Ketika kita ucapkan, maka itu terjadi. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kau mau buah perkataan itu menjadi dirimu, buah ini berbuah ya Pak ya. Kalau berbuah berarti kita menikmati manisnya. Apa yang kita ucapkan firman Tuhan itu, janji Tuhan untuk diucapkan itu akan menjadi buah Tuhan, manis. Yang tadi kau ucapkan Tuhan akan menghidupkan aku dengan segala keperluanmu, dengan segala keperluanmu. Keperluanmu termasuk kau biayai anak-anakmu, termasuk biaya-biaya ya, keperluan untuk dan menurut kekayaan dan kemuliaan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi selagi kita menantikan janji Tuhan, kita harus karena apa janji Tuhan yang mau kita pegang? Hari ini kita sama-sama pegang janji Tuhan. Ayo, buka Yesaya 41 ayat 10. Kita akan baca sama-sama. Yang ada kita baca kiri kanan. Kita akan ucapkan pakai mulut kita. Ayo. Yesaya 41 ayat 10. Ayo. Janganlah takut. Amin. Amin. Janganlah takut aku berkata engkau. Semua amin. 41 ayat 10. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan membuka engkau dengan tangan kananku yang baik. Yes, amin. Jadi kemenangan apa lagi yang kau harapkan? Janji yang mana yang kau harapkan? Ini janji Tuhan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berjanji, kau usah takut, aku menyertai kau, kukirimkan malaikatku kepadamu. Malaikat Tuhan beribu-ribu, berjuta-juta berlaksana. Jangan takut, aku bagian malaikat. Itu Mazmur 91. Tuhan yang akan mengirimkan malaikatnya bersama dengan kau. Aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang. Apapun janji Tuhan yang kau dengar kali ini, bahwa Tuhan akan menolong engkau, jangan bimbang nanti. Ada Tuhan menolong. Tengok keadaan bingsa. 8 bulan istri Tuhan akan menolong. Jangan bimbang. Bukan saya yang bilang, kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Jangan. Sebab bukan. Tadi jangan takut. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kalau Tuhan bilang jangan bimbang, sebab ini, aku Allahmu. Jadi kalau bukan aku Allahmu, apa yang mau kau harapkan kalau bukan aku Allahmu? Itu sebabnya Abraham tadi itu gak bimbang, karena dia tahu Allahnya yang dia sembah itu, yang berjanji itu, kau nikahin, sanggup melakukan segala perkara, sanggup memulihkan, sanggup mengangkatnya. Bahkan bayangkan masa janji Tuhan membuat Abraham bapak bangsa. Bukan dibilang Abraham, tenanglah, nanti akan kasih kau anak dan kau akan menjadi bapak satu-satunya dari anak. Enggak. Kalau Tuhan berjanji, dia nggak pas-pasan Pak. Kalau kita ngasih orang mungkin pas malam, kita pikir segini aja dapat kasih banyak nih, kan gitu ya. Kalau Tuhan nggak, dia kalau janji memberi itu nggak main-main Pak. Aku akan jadikan kau bangsa, bapak segala bangsa. Makanya kata Tuhan, aku jangan bimbang, aku ini Allahmu, aku ini Allahmu yang paling the best, paling hebat, paling segalanya, paling bisa membuat engkau menjadi klik, luar biasa. Kau yang dulu abal-abal, kau yang dulu keset kaki, akan buangkan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu Tuhan yang kita sembah Pak. Kau yang dulu yang dulunya itu cuma hidup tinggal di rumah yang tanah sempit susah, rumahnya dapat esar, ya dulu rumah banyak esnya. Pak, datang sama Tuhan mau terus kau menghirup dalam dunia itu tinggal rumah es. Mau? Kau nggak mau bertobat, sebab aku ini Allahmu, kata Tuhan, sanggup membuat kau ambil rumah es itu. Kau akan kubuat menjadi luar biasa. Ku keluarkan semua talentamu akan menjadi
Berkat buatmu banyak orang akan melihat engkau dengan kemampuanmu yang kuberi. Roh keahlian kuberi, kata Tuhan. Gimana? Tenagamu gak ada. Siapa bilang? Umur 100 tahun pun Tuhan bisa buat kau berkenan. Berapa umurmu? Asal datang sama Tuhan, asal bersama dengan Tuhan. Apa yang janji Tuhan? Pegang Yesaya 41 ayat 4 supaya engkau tidak tawar hati, nggak bersungut-sungut, nggak sumpah di sini, nggak putus asa. Jangan takut, jangan takut. Karena Tuhan bilang aku sertai kau, kirimkan malaikatku. Malaikat, kau bilang ini. Kalau Tuhan kita, Tuhan, lagi takut aku. Kirimkanlah malaikatmu Tuhan. Kan kau bilang kau menyertai aku. Minta, lagi janji, lagi janji. Tapi jangan lagi janji itu kosong-kosong. Loh, jangan yang lebih tua kayak aja orang lagi janji sama siapa orang lagi janji. Hidup kudus Pak, tinggalkan semua itu sudah bertobat selesai, tak capek. Capek malah berjalan dulu, capek. Gak ada gunanya, hidupmu sia-sia. Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan bilang jangan Pak, aku menyertai engkau. Jangan bimbang kepada semua janjiku yang kau benarkan hari ini. Sebab siapa? Sebab aku yang berjanji, aku ini Allahmu. Allahmu, Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang membuat matahari. Kalau kau tak percaya, pegang kupingmu, Allah yang membuat kupingmu. Gitu. Karena bisa kau lihat kupingmu langsung lihat. Kau kan permit, tempel kayak anak cantik kecil. Bisa? Bisa. Ada pinggul-pinggul ada kan? Pinggul-pinggul ya. Itu pinggul-pinggul terusin. Jadi kalau kau nggak percaya, terus kau pegang hidup kau, terus kalau kau nggak percaya lagi lihat rambutmu, 2 bulan lagi berpanjang, kan hidup lagi rambutnya kan, panjang kan, perlu kau potong. Lihat siapa yang buat itu. Itulah Allah yang kita sembah. Makanya kata Tuhan, itu aku yang dikasih janji sini. Apalagi katanya, aku akan meneguhkan kau. Artinya meneguhkan kau yang meleleh-leleh menjatuh pernah. Kunang-kunang dan meleleh, menjatuh kayak narkoba itu yang meleleh. Bukan? Kalau jatuh apa udah panjangan kan? Tuhan akan bilang aku akan menegakkan kau. Meneguhkan kau, artinya meneguhkan, membuat kau tegak berdiri, membuat engkau tidak jatuh, membuat kau tegak punya harga diri, tegak berdiri dan kau berwibawa, berkarakter Kristus. Laki-laki berkarakter Kristus, tidak takut lihat orang dan orang takut. Itu kalau pencuri, pencuri takut dia, takut. Gitu. Tapi kalau kau di dalam Tuhan, kau akan tidak makan Tuhan. Dosa, karena ada kuasa Kristus diberikan kepada kita. Itu semuanya. Ini saya minta kepada kamu. Datanglah Roh Tuhan, penuhilah jiwa. 1, 2, 3. Datanglah Roh Tuhan, penuhilah jiwa. Jangan datanglah Roh iblis. Roh Tuhan panggil. Itu mantranya. Kalau bilang mantra. Datanglah Roh Tuhan, penuhilah jiwa. Amin. Kalau kau sebutkan pakai mulut, masih berbicara mulut. Dan apa yang dikasih Tuhan? Apa lagi? Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang, pertama apa lagi Tuhan percaya? Memegangmu. Jadi tak akan mungkin kau jatuh. Kalau orang dipegang, kau jatuh kan? Terpegang. Aku akan memegang engkau, kata Tuhan. Bukan dengan tongkat, bukan dengan kain-kain cicilan oleh enggak. Dengan tangan Tuhan sendiri, tangan kanannya. Kenapa ada bilang tangan kiri? Karena yang ini kan tertulis ini kan adalah dari zamannya dulu ya, orang Israel jauh dia. Bagi orang Yahudi tangan kanan itu adalah tangan. Makanya sebelah kanan Allah Bapa ya kan, penjahat itu kan dibuat sebelah kanan Allah Bapa. Arti dari sebelah kanan itu adalah tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik. Jadi kalau Tuhan memegang kita dengan tangannya yang terbaik, apa katanya? Kemenangan akan menjadi diri kita. Amin. Adalah yang dikasih Tuhan. Tidak perlu kau takutkan apa. Jalani hidup ini. Tuhan akan berikan kau kekuatan dan keberanian untuk sampai kepada penggenapan janji Tuhan bagi. Amin. Kau bertanya oleh aku. Tuhan akan memampukan berjalan. Meskipun berjalan di atas api, meskipun berjalan di atas badai, tapi itu akan lewat sampai ke tujuan. Tuhan akan tunjukkan jalan
sesuai dengan janji. Amin.